Terdapat banyak tahapan dalam penanganan kasus kanker, mulai dari penegakan diagnosis hingga terapi. Penanganan kasus kanker ini tidak hanya ditangani oleh satu orang dokter saja, melainkan oleh suatu tim multidisiplin atau multidisciplinary team atau MDT. Tim ini beranggotakan sejumlah dokter dari berbagai disiplin ilmu yang akan mempertimbangkan rencana perawatan terbaik untuk pasien kanker secara bersama-sama. Tahap awal adalah penegakan diagnosis. Terlibat di sini yaitu dokter umum yang kemudian merujuk ke dokter spesialis penyakit dalam konsultan hematologi onkologi medik berdasarkan adanya kecurigaan keganasan pada pasien. Selanjutnya, dokter hematologi onkologi medik akan berkoordinasi dengan dokter spesialis lain seperti dokter ahli radiologi, dokter ahli bedah, dokter spesialis THT, mata, kulit, dan dokter ahli patologi anatomi untuk mengumpulkan data diagnosis. Waktu itu tahun 2007, kaki saya nyeri, tidak ada benjolan, kemudian waktu naik motor tiba-tiba jatuh, dan kemudian dari situ tidak bisa berdiri, sakit banget, nyeri yang luar biasa. Terus kemudian akhirnya dibawa ke dokter, tapi dokter awalnya waktu itu patah tulang gitu. Terus kemudian akhirnya dicek lebih lanjut, akhirnya ketemu kanker tulang stadium 2. Pencitraan radiologi dengan menggunakan berbagai pilihan alat dan teknik yang tersedia memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap 5 langkah utama perawatan kanker, yaitu screening dan pencegahan, deteksi, staging, pengobatan dan terapi, serta follow-up. Teknik pemilihan modalitas pencitraan tergantung pada jenis dan lokasi kanker. Screening adalah pengenalan kanker dan tumor kecil secara dini yang belum terdeteksi secara klinis. Beberapa modalitas radiologi yang digunakan diantaranya adalah mamografi untuk screening kanker payudara, yaitu merupakan pemeriksaan screening standar pada kanker payudara. Multidetektor computed tomography atau MDCT digunakan untuk membuat gambar 3 dimensi berdasarkan sinar X. Digunakan pada screening kanker kolorektal. MDCT tersebut dapat mendeteksi lesi pramaligna yang disebut sebagai polip. Dalam tim multidisiplin, dokter spesialis patologi anatomi terutama berperan dalam penegakan diagnosis. Penegakan diagnosis dilakukan dengan melakukan pemeriksaan histopatologi, yaitu memeriksa sampel jaringan hasil operasi, biopsi, atau kerokan, serta pemeriksaan sitopatologi, yaitu memeriksa sampel sel yang didapatkan dari biopsi aspirasi jarum halus, pap smear, swab atau usapan, serta sel dalam cairan pleura, cairan kista, dan lain sebagainya. Dengan pemeriksaan tersebut, kami menentukan apakah tumor yang diambil jinak atau ganas, jenis tumor, grade atau derajat tumor, sifat atau perilaku tumor, penyebarannya, dan juga stage-nya. Penegakan diagnosis sangat diperlukan untuk menentukan terapi dan prognosis atau perkiraan perjalanan penyakit pasien ke depan. Nah, agar penegakan diagnosis akurat, kami harus bekerja sama dan berkomunikasi dengan dokter umum atau spesialis dalam bidang ilmu yang lain untuk mendapatkan data klinis, hasil pemeriksaan laboratorium, dan radiologis yang sangat kami perlukan dalam penegakan diagnosis. Dan yang tak kalah penting, kami terlibat aktif dalam pertemuan klinikopatologis bersama dokter dan petugas kesehatan dari berbagai disiplin ilmu untuk membahas permasalahan pasien agar pasien mendapatkan penanganan yang terbaik. Waktu itu kaget ya, karena kanker tulang, apa itu? Gitu, kok baru dengar gitu. Terus dari awal dokter juga sudah bilang, ini kalau nggak cepet-cepet dioperasi nanti akan diamputasi, seperti itu. Jadi kalau saya pengen cepat sembuh, jadi apa kata dokter diikutin. Ya waktu itu memang pergolakan batinnya malah yang ketika usia saya 25 tahun, 24-25, yang mikirnya macam-macam ya Mbak. Jadi
nggak mikirin sakitnya, tapi mikirin hal-hal lain seperti punya pacar kan ya, jadi stresnya di situ. Ketika diagnosis kanker telah ditegakkan, tim akan berdiskusi dan menyusun rencana penanganan. Jika diperlukan operasi, maka tindakan dilakukan oleh dokter ahli bedah onkologi dan subspesialis bedah lainnya seperti bedah digestif, urologi, ortopedi, bedah syaraf, dan ginekologi. Jika diperlukan terapi sistemik seperti kemoterapi, terapi target, dan hormonal, maka dokter konsultan hematologi onkologi medik akan berperan di sana. Pada penanganan bersama untuk kasus keganasan, bedah tumor atau bedah onkologi mempunyai peran penting yang meliputi pertama untuk menegakkan diagnosis melalui pengambilan sampel jaringan atau biopsi. Yang kedua, pada stadium awal mengangkat seluruh jaringan tumor. Sedang yang ketiga, pada stadium lanjut yang masih terlokalisir, berusaha mengangkat sisa tumor yang ada. Dan yang terakhir, pada kasus yang sudah lanjut, berperan untuk mengangkat tumor dalam upaya untuk memperbaiki kualitas hidup. Kami dari Hematologi Onkologi Medik memberikan pelayanan terapi sistemik bagi pasien kanker seperti kemoterapi, terapi target, dan terapi hormonal. Terapi yang kami berikan berdasarkan kunci diagnosis yang telah diberikan oleh ahli patologi anatomi. Pada umumnya, kemoterapi kita berikan setelah operasi dengan tujuan memperkecil kemungkinan kekambuhan di kemudian hari. Namun demikian, kami juga dapat memberikan kemoterapi sebelum operasi pada kasus-kasus dengan tumor berukuran besar dengan tujuan mempermudah tindakan operasi oleh dokter bedah. Di era personalized medicine seperti sekarang ini, dokter spesialis patologi anatomi juga melakukan pemeriksaan lain untuk membantu penentuan terapi pasien secara individual. Contohnya, kami melakukan pemeriksaan imunohistokimia, ekspresi reseptor estrogen, reseptor progesteron, dan HER2 untuk menentukan pasien mana yang cocok mendapatkan terapi hormonal dan mana yang cocok mendapatkan terapi target dengan anti HER2 pada kasus-kasus kanker payudara. Contoh yang lainnya, pada kasus limfoma atau kanker kelenjar getah bening, pemeriksaan imunohistokimia dilakukan untuk menentukan jenis sel kanker, termasuk yang sel B atau yang sel T. Penentuan jenis sel tersebut akan menentukan jenis terapi apa yang paling sesuai. Kemudian contoh yang lain, misalnya pada kasus kanker paru. Kami melakukan pemeriksaan molekuler untuk mengetahui status mutasi gen EGFR. Pasien-pasien kanker paru dengan mutasi EGFR positif memberikan respon yang baik terhadap pemberian terapi anti-EGFR. Radioterapi merupakan satu dari 3 modalitas utama penanganan kanker maupun tumor jinak tertentu selain bedah dan kemoterapi atau imunoterapi, dan sudah digunakan sejak tahun 1950-an. Terapi ini menggunakan listrik atau logam untuk membangkitkan sinar pengion yang digunakan untuk mematikan sel kanker dan mempunyai target utama adalah leukoregional control atau kontrol pada tumor utama serta penyebaran ke kelenjar getah bening atau lokasi-lokasi sekitarnya yang mungkin menjadi tempat penyebaran makros dan mikroskopis. Radioterapi dapat berfungsi kuratif, yaitu sebagai terapi utama pada kanker tertentu, juga dapat menjadi terapi adjuvan atau terapi tambahan setelah atau sebelum operasi atau kemoterapi, serta terapi paliatif atau simptomatis untuk mengurangi gejala yang timbul pada pasien seperti nyeri, perdarahan, ulkus, ataupun gejala-gejala yang timbul karena pertumbuhan tumor. Peran radioterapi sebagai terapi utama dapat dilihat pada kasus-kasus kanker otak, kepala leher seperti nasofaring, serviks, prostat, dan sebagainya. Dapat juga berperan sebagai terapi adjuvan dan paliatif pada 60-80% kanker. Saat ini, RSUP Dr. Sarjito dan UGM telah memiliki alat linear accelerator atau LINAC yang memiliki kemampuan teknis SRS
atau stereotactic radiosurgery dan SBRT stereotactic body radiotherapy yang merupakan salah satu alat tercanggih yang ada di Indonesia. Alat ini dapat memberikan dosis yang sangat tinggi pada tumor dan memberikan dosis yang sangat rendah pada jaringan sehat sekitar tumor. Dan dengan margin yang sangat tipis 1-2 mm sehingga sangat presisi. Saat ini radioterapi bersama kemoterapi dan pembedahan merupakan modalitas utama yang saling mengisi dalam tata laksana kanker di era kedokteran modern. Bersama-sama memperbaiki angka harapan hidup dan kualitas hidup pasien. Pencitraan medis sangat bergantung pada teknologi, sehingga kemajuan dan perkembangan lebih lanjut di bidang teknologi pencitraan sangat menentukan kemajuan pencitraan medis. Pada dekade terakhir ini telah terjadi inovasi besar di bidang pencitraan medis, yaitu yang dikenal dengan hybrid imaging atau kombinasi antara peralatan radiologi seperti CT dan MRI dengan metode pencitraan molekuler, sehingga memiliki tingkat akurasi diagnosis dan resolusi spasial yang tinggi. Pencitraan kombinasi tersebut dikenal dengan istilah PET-CT atau PET-MRI. Pemeriksaan hybrid atau kombinasi tersebut sangat membantu dalam penegaan staging, personal terapi, serta follow-up pasca bedah, pasca radiasi, maupun kemoterapi. Selama proses terapi, tim akan bekerja sama dalam menangani gejala dan efek samping yang bisa timbul pada pasien. Termasuk dalam anggota tim adalah para dokter spesialis di bidang yang relevan dengan kondisi pasien, serta tenaga kesehatan lain seperti perawat onkologi, tim paliatif, ahli gizi, dan psikolog atau psikiater jika dibutuhkan. Anggota tim bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan pasien. Semua akan bekerja sama dengan memberikan pelayanan terbaik sesuai bidang ilmu masing-masing untuk keberhasilan terapi. Sepanjang pemberian kemoterapi ataupun terapi sistemik lainnya, kami juga bekerja sama dengan dokter dari disiplin ilmu lain seperti dokter ahli syaraf, kulit, THT, rehabilitasi medik, dan tim paliatif. Sesuai keperluan pasien apabila muncul masalah akibat penyakitnya sendiri ataupun efek samping pengobatan. Perawat onkologi juga merupakan komponen yang sangat membantu kami dalam hal komunikasi dan motivasi kepada pasien dan keluarga selama menjalani terapi. Di samping juga berbagai organisasi dan kelompok-kelompok pendukung pasien lainnya, seperti Yayasan Kanker Indonesia, dan lain sebagainya. Orang tua, ibu, adik, sahabat, support group juga penting banget. Mereka yang selalu menguatkan, kamu bisa. Nah, akhirnya ketemu banyak teman yang, oh iya, nanti aku juga pasti sembuh. Aku bisa seperti mereka. Oh, mereka sembuh, berkeluarga. Seperti itu yang buat saya, oh, semangat banget gitu. Selama menjalani proses perawatan, support atau dukungan dari lingkungan sekitar terhadap pasien kanker tentu menjadi hal yang sangat berarti. Maka dari itu, beberapa komunitas telah hadir untuk saling mendukung dan menguatkan penderita kanker supaya dapat terus berjuang dan menjalani perawatan dengan penuh semangat. Sebagai kesimpulan, perlu selalu kita ingat bahwa penanganan kanker tidak hanya dilakukan oleh satu orang dokter saja, melainkan melalui sebuah tim yang beranggotakan dokter dari berbagai disiplin ilmu serta tenaga kesehatan lain yang menunjang. Tak lupa, dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar seperti komunitas tentu sangat dibutuhkan bagi pasien kanker dalam menjalani proses perawatan. Penanganan kanker multidisiplin, suatu keharusan untuk hasil yang lebih baik. Kanker bukan akhir dari segalanya dan kayak saya amputasi juga aku rapopo seperti itu.